menyampaikan salam sejahtera, bahagia, dan sehat di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hingga saat ini kita masih dalam masa PSBB, artinya kita diharuskan untuk diam di rumah, stay at home, dan artinya juga kita harus bekerja di rumah, dan kita juga belajar di rumah. Kita mengerjakan sesuatu dari rumah, termasuk pertemuan-pertemuan rapat atau meeting dari tempat kerja kantor masing-masing. Saudara-saudara, jadi saya ingin mengatakan bahwa masa PSBB ini adalah masa berdiam diri, masa untuk berdiam diri di rumah masing-masing. Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa nasihat firman Tuhan ini. Artinya dalam masa PSBB ini justru kita ada kesempatan yang luar biasa banyak untuk kita berdiam diri di rumah dan di hadapan Tuhan, artinya kita mengadakan ibadah persekutuan, kebaktian bersama-sama, ibadah rumah tangga keluarga kita, dan nantikanlah Dia. Saudara-saudara, berarti kita pribadi dan keluarga kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita tahu bahwa semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka kita diberikan kekuatan baru. Rohani kita diberikan kekuatan. Iman kita diberikan kekuatan, saudara sekalian, dan kita rasa sukacita karena dekat Allah saja hatiku tenang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dampak dari COVID-19 ini yaitu apabila dalam jumlah banyak, komunitas banyak, berkumpul bersama-sama dalam jarak dekat akan sangat berpotensi menyebarkan COVID-19. Sebab itu pemerintah Indonesia melakukan PSBB. Kementerian Kesehatan sudah memberikan izin kepada pemerintah daerah tingkat 1 provinsi beberapa, dan hampir sebagian besar pemerintah daerah tingkat 2 kota dan kabupaten, saudara sekalian. Dan menganjurkan kepada semua masyarakat untuk social distancing dan physical distancing. Maka antara lain, saudara sekalian, gedung-gedung gereja, tempat ibadah, termasuk tempat ibadah saudara-saudara kita lainnya, sementara ditutup dan ibadah atau kebaktian dilakukan di rumah kita masing-masing. Dan puji Tuhan, gereja kita dapat mengadakan atau menyelenggarakan ibadah online atau live streaming, sehingga dari rumah masing-masing kita masih bisa dikoordinir dalam satu siaran online dari gereja masing-masing. Kita berkumpul bersama-sama satu keluarga. Ada yang menggunakan moda YouTube, ada yang menggunakan moda Facebook atau moda lainnya, dan itu sangat menguntungkan bagi kita umat-umat gereja, umat-umat percaya, saudara sekalian. Mengapa PSBB? Mengapa kerumunan banyak di gereja atau di tempat-tempat ibadah lainnya, saudara kita yang lain, dilarang? Saudara, tentunya bertujuan agar sebaran yang menimbulkan dampak korban COVID-19 itu semakin berkurang dan semakin berkurang. Maka gereja-gereja di Indonesia pun berhenti dari kegiatan rutinnya,
yaitu berjemaat di dalam kebaktian raya Minggu. Bahkan ada satu gereja yang bisa mengadakan ibadah raya Minggu sampai 4 kali pertemuan, luar biasa. Saudara-saudara, PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah ini dapat diartikan sebagai masa berdiam diri. Masa gereja tidak melakukan aktivitas kumpul-kumpul bersama. Masa di mana gereja tidak lagi bisa mengadakan ibadah-ibadah raya. Tetapi justru masa di mana ibadah-ibadah dalam keluarga, kalau selama ini kita jarang sekali bertemu bersama-sama keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak atau keluarga lainnya, saat ini kita bisa beribadah bersama-sama, seraya meningkatkan diri atau mendekatkan diri satu dengan yang lain, dan terutama bersama-sama dalam satu keluarga itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, berdiam diri sangat baik. Apalagi kita berkurang waktu untuk kita perjalanan bepergian, berangkat bekerja, kuliah, pulang dan pergi, mungkin efektivitas waktu setengah jam, 1 jam, 2 jam, bahkan kalau macet hingga 3 jam, pulang pergi dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah. Jadi masa ini dapat diartikan sebagai masa berdiam diri, adanya waktu untuk kita efektif tidak bekerja, tidak berusaha, tidak mengerjakan sesuatu, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, berdiam diri itu baik untuk melakukan perenungan, menggali Alkitab, memuji Tuhan bersama-sama dalam satu keluarga, untuk melakukan kontemplasi hening, kontemplasi diri, perenungan, dan ziarah batin, ziarah rohani, untuk menumbuh kembangkan iman, harap, dan kasih kita di dalam Tuhan. Artinya, di dalam masa berdiam diri ini, saudara sekalian, kita melakukan spiritual pendakian. Kita berusaha di dalam Kristus untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin lagi, untuk menemukan atau berjumpa dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus, di dalam kesendirian yang hening, lepas dari rutinitas kebisingan kolektif yang seringkali telah membuat distorsi atau menindih suara firman Tuhan, suara Allah kepada umatnya, kepada gerejanya. Saudara-saudara, menantikan Dia adalah menanti waktu kehadirannya di dalam hening tanpa ada siapapun untuk bersama dengan Dia di dalam kesendirian yang membatin. Inilah pembelajaran penting, saudara sekalian, bagi kita semua umat-umat percaya, anggota-anggota gereja. Ketika gedung gereja ditutup, terjadilah pertemuan akrab di ruang yang tertutup antara Sang Pencipta, Allah yang Maha Agung, Maha Besar itu, dengan kita umat-umatnya yang diciptakan. Antara Sang Khalik dengan Sang Makhluk, kita semua umat-umat manusia. Terjadilah, saudara sekalian, perjumpaan. Dan biarlah sebagai umat-umat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sekalian, kita mengalami perjumpaan dengan Kristus yang menumbuhkan iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam perjumpaan itu, saudara sekalian, di dalam perjumpaan itu, sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 dikatakan di sana, umat mengalami perjumpaan
dengan di dalam pengajaran rasul-rasul, artinya umat mengalami perjumpaan dengan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Umat mengalami perjumpaan di dalam persekutuan. Kita dalam persekutuan keluarga kita masing-masing, keluarga kecil kita. Umat mengalami perjumpaan di dalam persekutuan memecahkan roti, berbagi, atau perjamuan kudus, perjamuan suci di dalam anggota keluarga kita. Umat menemukan perjumpaan ketika mereka berdoa. Ketika kita berdoa secara korporat di gereja, kini kita berdoa secara korporat kecil di keluarga kita masing-masing. Bahkan, saudara sekalian, kita mengalami perjumpaan dengan Kristus tatkala kita berdoa secara pribadi kita, saudara sekalian. Yang ini semua jarang terjadi, jarang ditemui atau jarang dirasakan ketika gedung gereja sedang terbuka lebar. Apalagi, mohon maaf, apabila ibadah itu dilakukan di gedung yang bukan dikhususkan untuk gedung gereja. Mungkin di mal-mal, di ruko, dan sebagainya. Akan banyak kebisingan-kebisingan yang mendistorsi dari dalam persekutuan mereka khusyuk tekun berdoa sungguh-sungguh, keluar sudah menjumpai orang dengan beragam perilaku, beragam pola, beragam pakaian, beragam pembicaraan, dan sebagainya. Tetapi di rumah kita masing-masing, sudah 2 bulan lebih kita mengadakan ini, saudara sekalian. Ibadah live streaming dipandu dari gereja oleh Pak Gembala, oleh para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kita merenungkan bersama-sama dan kita berbagi terus firman Tuhan yang adalah roti hidup itu, mana surgawi itu, berbagi terus tiap hari. Sehingga keluarga kita bertumbuh. Setelah masa pandemik ini berakhir, kita semakin setia kepada Tuhan, kita semakin semangat datang beribadah kepada Tuhan, kita semakin rajin bersekutu dengan Tuhan, kita semakin memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Selama Tuhan berkenan ditemui dan selama Tuhan dekat, yaitu melalui doa masing-masing. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam kasih-Nya yang luar biasa. Salam. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Allah kami yang baik yang mengasihi kami. Terima kasih untuk hari yang Tuhan beri kepada kami semua.